Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 5. There are Nur Anisha Azahra Ramadhani, Nur Aini Balkis, Fiza Khairiyah, dan Ihsan Adriansyah. So, today we will discuss about analyzing and interpreting qualitative data, menganalisis dan menginterpretasikan atau menafsirkan data kualitatif. Okay, the first presentation by Fiza Khairiyah. Okay, I will explain about 6 steps in analyzing and interpreting qualitative data. Untuk lebih memahami keenam langkah dalam analisis dan interpretasi data kualitatif, saya akan memberikan contoh konkret dari penelitian kualitatif dalam konteks pendidikan. Misalkan kita sedang melakukan penelitian pengalaman guru dalam mengimplementasikan kurikulum baru di sekolah dasar. Langkah pertama dalam analisis, kita harus mempersiapkan dan mengorganisasikan data. Jadi setelah kita melakukan wawancara dengan 10 guru atau lebih mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan kurikulum baru, kita mentranskripkan rekaman wawancara tersebut menjadi teks. Nah, kemudian transkrip ini yang kemudian kita simpan dalam file digital yang kemudian juga kita organisasikan dalam folder terpisah. Kita juga membuat tabel matriks yang mencatat waktu dan topik utama dari setiap wawancara. Lalu langkah yang kedua yaitu eksplorasi awal melalui pengkodean. Setelah kita membaca dan juga memahami transkrip dari wawancara di atas, kita mulai menandai bagian-bagian penting dari data tersebut. Misal, kita menggunakan kode seperti kendala, keuntungan, perubahan metode, dan respon siswa. Nah, dari kode-kode ini bisa membantu kita untuk mengidentifikasi tema atau kategori data. Misal, jika guru menyebutkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengakses bahan ajar, kita bisa menandai bagian itu dengan kode kendala. Lalu langkah yang ketiga yaitu mengembangkan deskripsi tema. Setelah kita mengelompokkan data berdasarkan kode-kode tersebut, kita bisa mengidentifikasi pola umum dalam data. Misal, kita menemukan bahwa sebagian besar guru mengalami kendala dalam hal ketersediaan bahan ajar, namun juga menemukan keuntungan dalam hal peningkatan keterlibatan siswa. Kita merangkum data kompleks ini menjadi deskripsi yang lebih sederhana, seperti banyak guru mengalami kendala logistik, namun adanya peningkatan dalam keterlibatan siswa. Langkah yang keempat yaitu merepresentasikan temuan. Untuk merepresentasikan temuan ini, kita bisa menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi yang jelas dan juga menggunakan visual, seperti menggunakan grafik atau diagram. Misalnya, kita bisa membuat diagram lingkaran yang menunjukkan persentase guru yang menyebutkan kendala dan keuntungan serta grafik batang yang menggambarkan jenis kendala yang paling sering disebutkan. Langkah yang kelima yaitu menafsirkan makna hasil. Setelah melakukan analisis, kita bisa menafsirkan makna dari hasil tersebut. Misal, kita menyimpulkan bahwa kendala dalam implementasi kurikulum sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan sumber daya yang memadai. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pelajaran, namun juga menunjukkan potensi positif dalam keterlibatan siswa jika kendala tersebut bisa diatasi. Nah, langkah yang terakhir yaitu memvalidasi keakuratan temuan. Untuk memastikan keakuratan temuan, kita bisa melakukan pemeriksaan triangulasi dengan mengkaji data dari berbagai sumber seperti wawancara dengan siswa dan observasi kelas. Selain itu, kita juga bisa meminta bantuan kepada beberapa guru untuk mereview temuan dan memberikan masukan apakah hasil dari analisis kita itu sudah sesuai dengan pengalaman mereka.
Okay, the next presentation by me. So I want to explain about how do you prepare and organize the data for analysis. In prepare and organize the data for analysis, there are 4 points. The first is organize data. Organization of data is critical in qualitative research because of the large amount of information gathered during a study. Poin pertama itu ada mengatur data. Pengaturan data atau pengorganisasian data sangat penting dalam penelitian karena pasti akan terdapat banyak sekali informasi yang dikumpulkan selama penelitian. And then example from system of organization data, there are 4 points. The first is developing a table matrix or a table of sources that can be used to help organize the material. Contoh dari sistem pengorganisasian data itu terdapat 4 macam. Yang pertama, menyusun tabel matriks atau tabel sumber yang dapat digunakan untuk membantu dalam mengorganisasikan materi. Apa sih tabel matriks? Tabel matriks adalah jenis tabel yang digunakan untuk mengatur dan membandingkan data sesuai dengan kategorinya. Di sini ada contoh dari tabel matriks. Tabel ini berisi data nilai dari siswa sesuai dengan kategori-kategori pelajarannya. Di sini ada students itu sebagai kategori nama dari siswa. Kemudian ada kategori pelajaran matematika, pelajaran sains, dan pelajaran bahasa Inggris. The second point is organizing the materials by type. All interviews, all observation, all documents, and all photograph or visual materials, menyusun bahan menurut jenisnya. Maksudnya, dalam satu file itu berisi data tentang wawancara, dan file berikutnya semua data berisi tentang observasi, dan seterusnya. The third point is keeping duplicate copies of all forms of data, menyimpan duplikat dari semua bentuk data. Maksudnya apapun bentuk dari data atau file tersebut lebih baik untuk diduplikat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. The last point is maintaining participant confidentially by storing data in password protected electronic files or log file drawers. Menjaga kerahasiaan dari data peserta yang diteliti dengan cara menyimpan data jika file tersebut berbentuk elektronik, hendaknya dilindungi atau diprotek menggunakan kata sandi. Jika file tersebut berbentuk fisik, itu hendaknya diletakkan di dalam laci yang terkunci atau di dalam brankas. Okay, the second point of prepare and organize the data for analysis is transcribe data. Transcription is the process of converting audio recordings or field notes into text data. Transkripsi adalah proses mengubah rekaman audio atau catatan lapangan menjadi data teks. So, the example of a few more guidelines to facilitate transcription, there are 5 points. Contoh dari arahan untuk memfasilitasi transkripsi, itu ada 5 poin. The first point is create 2-inch margins on each side of the text document so that you can jot down notes in the margins during data analysis. Buat margin 2 inci di setiap sisi dokumen teks sehingga Anda dapat membuat catatan di margin selama analisis data berlangsung. The second point is leave extra space on the page between the interviewer's comments and interview comments. Berikan ruang ekstra pada halaman antara komentar pewawancara dan komentar orang yang diwawancarai. Hal ini dapat membantu peneliti agar mudah membedakan antara komentar orang yang diwawancarai selama analisis dilakukan. The third point is highlight or mark in some way the questions asked by the interviewer.
sorot atau tandai dengan cara tertentu dari pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Pada umumnya, peneliti akan memilih untuk menebalkan pertanyaan dari pewawancara. The next point is use complete detailed headers that contain information about the interview or observational session. Gunakan judul yang lengkap dan rinci yang berisi informasi tentang sesi wawancara atau observasi. And the last point is transcribe all words and type pause to indicate when interviewers take a lengthy break in their comment. Transkripsikan semua kata dan ketik jeda untuk menunjukkan kapan orang yang diwawancarai mengambil jeda panjang dalam komentarnya. Jeda ini berfungsi untuk memberikan informasi yang berguna saat orang yang kita wawancarai itu tidak dapat menjawab pertanyaan yang kita berikan. Okay, the next presentation by Ihsan. So I will explain about prepare and organize the data for analysis. Persiapkan dan organisasikan data untuk menganalisis. The first, analysis by hand or computer. The hand analysis of qualitative data means that research read the data, but it by hand and divide it into parts. Yang pertama itu adalah analisis dengan tangan atau komputer. Analisis tangan berarti data kualitatif sang peneliti itu membaca data, menandainya dengan tangan, dan membaginya menjadi beberapa bagian. Maksudnya di sini adalah sang peneliti itu dapat mengumpulkan data, kemudian membaca data tersebut dan menandainya dengan menggunakan tangan. Kemudian membagi menjadi beberapa bagian sesuai keinginan yang dibutuhkan oleh sang peneliti. Next, the computer analysis of qualitative data means the research use qualitative software to facilitate the process of storing, analyzing, sorting, and representing or visualizing the data. Analisis komputer kualitatif data artinya peneliti menggunakan perangkat lunak kualitatif untuk memudahkan proses penyimpanan dari sang peneliti tersebut, menganalisis, menyortir, dan mewakili atau memvisualisasikan data. Contohnya, sang peneliti dapat mengumpulkan perangkat lunak yang ada di komputer, seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, yang dapat membantu menganalisa, menyeleksi, dan merepresentasikan data dari analisa penelitian. Next, use of qualitative data analysis software program. The qualitative data analysis software or program that store data, organize it, enable you to assign label or code to your data, and facilitate searching through your data and locating specific text or word. Penggunaan program perangkat lunak analisis data kualitatif, yang artinya perangkat lunak analisis data kualitatif adalah program yang menyimpan data, mengaturnya, memungkinkan Anda memberi label atau kode pada data Anda tersebut, dan memfasilitasikan pencarian data Anda dan menemukan teks atau kata tertentu. Jadi, tata cara penggunaan perangkat lunak analisis data kualitatif itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama akan dibacakan oleh saya beserta contohnya, dan 2 bagian yang lainnya akan disampaikan oleh saudari Ocha. Tata cara ini adalah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengatur file Anda untuk dianalisis. Kedua, pilih program yang akan digunakan. Yang ketiga, impor atau memindahkan filenya langsung ke perangkat lunak. Yang keempat, periksa file tersebut dan tandai kalimat atau paragraf gagasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan para peserta di dalam teks tersebut. Kelima, berikan label kode untuk teks yang ditebalkan. Contohnya seperti footnote. Mungkin kita semua sudah tahu apa itu footnote. Yang keenam, setelah memblokir dan memberi label pada teks, cari semua teks yang cocok dengan setiap kode dan lihat laporan kode dari sandi teks tersebut. Dan yang terakhir adalah perkecil label kode ini ke dalam beberapa tema umum atau kategori dan sertakan bukti untuk setiap kategorinya. Okay, the next is basic features of qualitative software. When choosing qualitative data analysis software,
there are several key features to consider. So, you need a program that easy to use, can handle text and image files, allow you to read and categorize text, and can sort and find specific passage quickly. Additionally, it should support merging analysis from different researches and also importing or exporting data to other program. Jadi, basic features of qualitative software atau fitur dasar perangkat lunak kualitatif itu adalah saat kita memilih perangkat lunak analisis data kualitatif, ada beberapa fitur utama yang perlu dipertimbangkan. Anda memerlukan program yang mudah digunakan, dapat mengenangani file dan teks gambar, memungkinkan Anda membaca dan mengkategorikan teks, serta dapat mengurutkan dan menemukan bagian tertentu dengan cepat. Kemudian, program ini juga harus mendukung penggabungan analisis dari berbagai peneliti dan mengimpor atau mengekspor data dari program satu ke program lain. The next is specific program available atau program khusus yang tersedia. To select the best software for your needs, you should look at the features of program. Here are some popular option. First is Atlas TI and Deduce, kemudian Hyper Research, next is Mazda and NVIVO. Jadi untuk memilih perangkat lunak yang terbaik untuk kebutuhan Anda itu Anda perlu melihat dari beberapa fitur dari setiap program. Nah, berikut itu beberapa contoh opsi populer dengan contoh-contoh yang sederhana atau yang biasa digunakan. The first is Atlas TI, available for MSC, Mac, and Windows. This program helps you to organize text, graphic, audio, and visual data. You can code, annotate, compare information, and build visual networks to connect ideas. It supports teamwork across different platforms. Jadi Atlas TI ini tersedia untuk Mac dan Windows. Nah, program ini membantu Anda mengatur data, teks, grafik, audio, dan visual. Jadi Anda dapat membuat kode, membuat anotasi, membandingkan informasi, dan membangun jaringan visual untuk menggabungkan ide. Ini mendukung kerja tim di berbagai platform. Nah, contoh dari Atlas TI ini adalah ketika Anda memiliki wawancara teks atau foto dari kerja lapangan, dan merekam audio diskusi. Nah, dengan Atlas TI ini Anda dapat mengatur semua file dalam satu proyek, kemudian menandai bagian-bagian yang penting dan membuat peta visual yang menggabungkan ide-ide terkait. Nah, jadi Atlas TI ini berguna untuk ketika anggota tim berbeda mengerjakan proyek dari komputer yang berbeda. Ketika anggota tim berada di tempat berbeda menggunakan Atlas TI dapat mengerjakan satu proyek yang sama. And the next is Deduce. This cloud-based program can be accessed from any interest-connected device. It allows you to store, manage code, and retrieve data, and support both qualitative and quantitative data. Teams can work at the same database collaboratively. Jadi, Deduce ini adalah program berbasis cloud yang dapat diakses apabila terhubung ke internet. Nah, jadi Deduce ini memungkinkan Anda untuk menyimpan, mengelola, membuat kode, dan mengambil data, serta mendukung data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, tim dapat bekerja pada database yang sama secara kolaboratif apabila menggunakan Deduce. Nah, contoh, ketika kita berada di satu tim peneliti global yang mempelajari perilaku online, kemudian kita dapat masuk ke Deduce dari perangkat apapun. Nah, Deduce ini dapat menyimpan data secara online dengan aman dan bekerja sama dengan tim Anda secara real time, meskipun kita berada di negara yang berbeda. The next is Hyper Research. For both Windows and Mac, this user-friendly software lets you code and analyze text, graphic, audio, and videos. It includes features for theory building and allows combining files from multiple team members. Nah, jadi Hyper Research ini adalah web untuk Windows serta Mac. Nah, perangkat lunak yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda membuat kode, menganalisis teks, grafik, audio, dan video. Jadi Hyper Research ini adalah fitur yang digunakan untuk membangun teori dan memungkinkan menggabungkan file dari anggota tim. Jadi contohnya ketika Anda menganalisis campuran teks, transkrip, wawancara berupa teks, dan rekaman video peristiwa, jadi Hyper Research ini memungkinkan kita untuk menandai atau mengkodekan bagian dari dua jenis data dan dapat mengembangkan teori dari temuan kita dan menggabungkan analisis Anda
dengan fitur itu dari rekan-rekan yang lain. The next is Maxda. Available from Mac and Windows, this powerful text analysis tool supports both qualitative and quantitative method. It has an easy-to-use interface and allows you to write codes, copy, merge, split, or delete them. Data can be easily imported and exported from spreadsheets and support teamworks. Nah, selanjutnya itu ada Maxda. Jadi Maxda ini tersedia untuk Mac dan Windows sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi analisis teks canggih ini mendukung metode kualitatif dan kuantitatif. Maxda ini adalah perangkat yang mudah digunakan dan memungkinkan untuk menimbang kode, menyalin, menggabungkan, membagi, dan menghapus. Data dapat dengan mudah diimpor dan diekspor dari spreadsheet dan mendukung kerjasama tim. Kemudian contohnya untuk Maxda adalah ketika kita menganalisis respon survei atau teks dan data statistik kuantitatif, Maxda ini memungkinkan kita untuk menandai bagian-bagian penting yang ada di teks dan menggabungkan dengan angka seperti frekuensi respon tertentu. Jadi kita dapat mengimpor data dari Excel dan mengekspor temuan kita untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian itu specific program available yang terakhir adalah NVIVO. Also for Mac and Windows, this software helps manage unstructured data with powerful indexing, searching, and analysis tools. It offers rapid coding through exploration and rigorous management. NVIVO supports quantitative data and provides feature for visual mapping of categories and teamwork collaboration. Nah, yang terakhir adalah NVIVO itu juga untuk Mac dan Windows. Sama seperti sebelumnya, perangkat lunak ini juga membantu mengelola data yang tidak struktur dengan alat pengindekskan dari pencarian dan analisis yang canggih. Ini menawarkan pengkodean cepat, eksplorasi menyeluruh, dan manajemen yang ketat. NVIVO mendukung data kuantitatif dan menyediakan fitur untuk pemetaan visual kategori dan kolaborasi kerja tim. Jadi contoh dari NVIVO ini ketika Anda sedang meneliti atau memasukkan pelanggan. Jadi NVIVO ini memungkinkan Anda dengan cepat menandai atau mengkodekan komentar yang relevan dari teks yang tidak terstruktur. Jadi NVIVO ini juga mendapat menemukan pola, membuat peta visual dari pola tersebut, dan mengelola data secara efisien. Anda juga dapat berkolaborasi dengan tim Anda sehingga semua orang dapat berkontribusi pada analisis. Okay, that's all the presentation from Group 5. We say thank you for your attention. We start with the greeting and we end with greeting too. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.